Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Bapak dan Ibu pengampu praktikum pemrograman spasial mobile beserta kakak-kakak asisten praktikum sekalian. Di sini kami dari kelompok 16 yang terdiri dari Ramjiran Restorus atau saya sendiri, Rizal Wahyudi, serta Rian Putrokusumo akan mendemonstrasikan dan akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat untuk memenuhi kegiatan responsi pemrograman spasial mobile, yaitu Hoskov, yaitu dish application untuk penyedia layanan lokasi rumah sakit penyedia layanan COVID-19. Adapun latar belakang kami membangun aplikasi ini yaitu disebabkan karena penyebaran dan angka kasus kematian karena COVID-19 semakin meningkat. Menurut data dari WHO CSSI COVID-19 pada bulan Juli 2021 awal telah tercatat sebanyak 2,38 juta kasus dan 62.908 jumlah orang yang meninggal dunia. Kemudian berdasarkan data dari kemkes.go.id dan covid.go.id dan BNPB hingga Minggu tanggal 3 bulan 7 2022, jumlah yang terinfeksi virus corona di kota Yogyakarta telah mencapai 34.440 serta 572 orang meninggal, serta 1.795 orang positif aktif dan dinyatakan sembuh 32.073 orang. Maka daripada itu, kami bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang terpapar COVID-19 yang ingin mencari lokasi rumah sakit penanganan COVID-19. Selain itu, kami juga ingin menjawab permasalahan yang sudah dibahas oleh Presiden Jokowi terkait meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Seiring dengan pernyataan beliau, diperlukan akses informasi terkait rumah sakit penyedia layanan kasus COVID-19 yang terdapat di Kota Yogyakarta untuk mempermudah masyarakat yang kurang memiliki kesiapan dalam pencarian rumah sakit penyedia layanan kasus COVID-19. Adapun manfaat dan kegunaan produk Hoskov itu sendiri, yang pertama yaitu menyediakan informasi terkait lokasi rumah sakit penyedia layanan COVID-19 di Kota Yogyakarta. Kemudian manfaat yang kedua yaitu dapat digunakan oleh segala usia karena tampilan user interface-nya yang memudahkan pengguna. Lalu yang terakhir dapat diakses secara luar jaringan atau secara offline disebabkan karena database yang kami gunakan disematkan langsung pada aplikasi. Adapun arsitektur produk yang kami buat terdiri dari dua layer. Yang pertama itu UI layer, lalu yang kedua data layer, di mana nanti UI layer sendiri merupakan desain UI yang akan kami tampilkan, dan data layer sendiri yaitu data yang akan kami tampilkan pada aplikasi berupa titik-titik lokasi rumah sakit yang ada di Kota Yogyakarta penyedia layanan COVID-19. Lalu yang berikutnya merupakan tampilan dari aplikasi. Di sini ketika membuka program, maka akan muncul username beserta password. Nah, setelah pengguna memasukkan username dan passwordnya, lalu pengguna dapat memilih login. Setelah memilih login, maka akan muncul tampilan beberapa button, seperti rumah sakit COVID-19, rumah sakit non-COVID-19, shelter, peta sebaran Vosker, about, dan exit. Nah, di sini ketika memilih rumah sakit COVID-19, maka akan muncul beberapa rumah sakit, seperti RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta, Panti Rapih, Bethesda, Pratama, dan Siloam. Lalu di sini ketika memilih salah satu rumah sakit, maka akan muncul gambar rumah sakit, nama rumah sakit, lokasinya, beserta penjelasan secara singkat. Yang berikutnya adalah rumah sakit non-COVID-19. Nah, di sini ketika memilih maka juga akan muncul beberapa list dari rumah sakit. Nah, ketika memilih salah satu rumah sakit, maka akan muncul tampilan yang sama. Tampilan ini sama seperti tampilan rumah sakit COVID-19 sebelumnya. Nah, di sini ada shelter. Shelter ini merupakan tempat dari perawatan dari rumah COVID-19. Nah, pada shelter ini terdapat beberapa shelter seperti Rusunawa MBR Hotel Mutiara, Rusunawa Bener, dan BPPKS Dinsos DIY. Nah, ketika memilih salah satunya, maka akan muncul gambar dari shelter, namanya, lokasi, beserta penjelasannya. Button berikutnya adalah peta sebaran Vaskes. Di sini ketika memilih salah satu dari marker, maka akan menampilkan pop-up yang berupa nama dari fasilitas tersebut. Nah, lalu di sini ada about.
Nah, di sini berguna untuk menampilkan pembuat dari aplikasi beserta penjelasan sekilas mengenai aplikasi tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang source code yang digunakan untuk menjalankan dan juga menyusun program Hostcode pada kali ini. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kami menggunakan beberapa UI untuk menampilkan program dan menu apa saja yang kami tampilkan dalam Hostcode ini. Lalu yang sebelumnya juga telah disajikan juga tentang menu yang kami sajikan pada aplikasi Hostcode ini beserta dengan detail informasi yang terdapat di dalamnya. Seperti pada source code pada gambar berikut, ini merupakan source code pada main activity.java, di mana di sini kami bisa menyambungkan antara button yang telah kami buat dengan layout atau UI yang menampilkan informasi tersebut. Misalnya, pada gambar di sini itu menunjukkan pada menu utama yang menampilkan rumah sakit COVID. Maka apabila kita masuk pada menu utama, kemudian kita melakukan klik pada button rumah sakit COVID, maka kemudian akan muncul list, di mana list tersebut berisi list rumah sakit COVID yang digunakan sebagai rujukan dalam kasus COVID-19 di Yogyakarta. Begitu juga dengan button pada rumah sakit non-COVID, di mana apabila kita masuk pada menu utama di aplikasi Hostcode ini, kemudian kita melakukan klik pada rumah sakit non-COVID, maka di dalamnya akan berisi list, di mana list tersebut berisi daftar rumah sakit non-COVID yang digunakan oleh masyarakat di Yogyakarta. Nah, di dalam list tersebut, kemudian apabila dilakukan klik, itu akan muncul informasi yang detail berupa gambar rumah sakitnya, kemudian ada lokasi rumah sakitnya, dan juga keterangan singkat dari rumah sakit tersebut. Begitu juga dengan menu utama yang lainnya, seperti shelter, lalu ada peta sebaran COVID, kemudian ada about, dan juga ada exit. Untuk bagian peta pada persebaran COVID itu menggunakan Maps Activity untuk menjalankan dari program ini. Nah, yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan peta atau persebaran titik rumah sakit COVID-19 yang ada di Kota Yogyakarta. Nah, pada aplikasi ini menggunakan Google APK, di mana Google APK ini digunakan untuk menyajikan maps dasar yang digunakan sebagai acuan di mana titik-titik rumah sakit COVID, titik rumah sakit non-COVID, dan juga shelter itu akan ditampilkan pada aplikasi ini. Seperti pada gambar berikut, merupakan source code yang digunakan untuk menyajikan atau menyusun data spasial dalam aplikasi Hospital COVID-19 atau SCOV. Di mana di sini kami menggunakan koordinat latitude longitude Kota Yogyakarta, kemudian kami juga menggunakan koordinat titik latitude dan longitude pada setiap rumah sakit COVID, rumah sakit non-COVID maupun shelter yang digunakan. Nah, sebagai contohnya di sini ada koordinat latitude longitude dari rumah sakit Bethesda yang disajikan. Untuk koordinat ini kami kumpulkan jadi satu dan kami mencarinya di Google Maps. Kemudian kami masukkan koordinatnya ke dalam source code, lalu kami tambahkan informasi pada markernya, yaitu berupa title-nya, rumah sakit Bethesda atau nama rumah sakitnya. Kemudian di bawahnya terdapat keterangan dengan menggunakan snippet, yaitu terdapat keterangan rumah sakit COVID, rumah sakit non-COVID, atau termasuk shelter. Jadi apabila dilakukan klik pada marker tersebut, maka kemudian akan muncul pop-up berupa nama rumah sakitnya, kemudian ada keterangan rumah sakitnya, apakah rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit COVID, atau rumah sakit non-COVID, atau bahkan shelter. Nah, kemudian pada gambar yang di sebelah kanan, itu terdapat source code yang digunakan untuk mengatur zoom, sehingga pengguna dapat mudah dalam melakukan analisis dan juga melihat persebaran titik-titik rumah sakit yang ada pada peta Hostcode ini. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait dengan layout atau UI yang kami gunakan untuk menampilkan menu pada aplikasi Hostcode ini. Nah, yang kami sajikan ini merupakan pada bagian menu utama, di mana menu utama ini menyajikan beberapa fitur atau tools di dalamnya, yaitu terdapat rumah sakit COVID-19, rumah sakit non-COVID-19, lalu ada shelter, peta persebaran rumah sakit COVID-19, lalu ada about dan juga exit. Nah, untuk masing-masing dari menu ini kami sajikan dengan menggunakan button.
di mana apabila kami melakukan klik pada button tersebut, maka kemudian akan muncul list dari rumah sakit COVID maupun non-COVID ataupun shelter yang di dalamnya berisi detail informasi dari button tersebut. Nah, misalnya pada gambar ini terdapat source code yang digunakan untuk menyusun dari button rumah sakit. Kami menggunakan warna ungu sebagai dasar atau background-nya, kemudian ada warna biru ini untuk dijadikan sebagai backdrop dari tulisannya, lalu tulisannya sendiri kami menggunakan warna putih. Selain itu, untuk mempercantiknya lagi, kami juga menggunakan icon dari masing-masing menunya, seperti icon rumah sakit ini, lalu ada icon peta di sini. Jadi, aplikasi Yoskop kami terlihat lebih menarik. Lalu yang selanjutnya yaitu terdapat detail information yang terdapat dalam list. Nah, apabila sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa apabila kita melakukan klik pada menu utama, lalu ada beberapa pilihan menu, kemudian kita klik, lalu akan muncul list yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Nah, maka akan muncul beberapa list data dari rumah sakit yang dipilih. Misalnya saya memilih rumah sakit COVID. Nah, di dalamnya terdapat rumah sakit Pantirapi. Maka apabila saya klik rumah sakit Pantirapi, maka akan muncul dari gambar rumah sakit, lalu ada nama rumah sakit, kemudian ada lokasi dan ada keterangan singkat. Nah, untuk menyusunnya, kami menggunakan source code pada bagian text view, di mana kami mengatur pada padding-nya, lalu mengatur pada background, lalu mengatur teks untuk judulnya, dan juga mengatur warna dan size untuk disesuaikan dengan tampilan UI. Nah, sedangkan ini merupakan Java, JPEG, dan XML yang kami gunakan, di mana .java ini kami gunakan untuk menyambungkan antara layout dengan isi yang terdapat pada aplikasi Yoskop kami. Sedangkan untuk JPEG ini terdapat pada menu drawable, yang mana akan menyajikan data berupa gambar yang kami gunakan, dan di sini ada XML, di mana .xml ini digunakan sebagai UI atau layout yang kami gunakan untuk menyajikan di setiap menu pada aplikasi Hospital COVID-19 atau Yoskop yang kami buat. Berikut merupakan hasil dari demonstrasi Hospital COVID-19 atau Yoskop.
Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dalam demonstrasi dari aplikasi yang telah kami buat. Besar harapan kami, aplikasi yang kami dapat buat ini dapat bermanfaat bagi orang luas.